Sebuah pabrik minyak sayur di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan hampir seluruh bahan baku pembuatan minyak sayur di dalam bangunan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dan Bogor diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Api pertama kali muncul dari tempat produksi. Diduga penyebab kebakaran berasal dari salah satu tungku pengolahan minyak yang meledak. Industri pengolahan kopra untuk menjadi minyak. Penyebab kebakarannya tungku meledak. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kasus kebakaran ditangani unit Reskrim Polsek Panongan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 10 unit bangunan rumah kayu di pinggir pantai Belawan, kawasan Jalan Lorong Pertamina, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Warga berusaha memadamkan kobaran api dengan menyiramkan air laut. Namun si jago merah dengan cepat merembet dari bangunan satu ke bangunan rumah lainnya. Para korban tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Bahkan seorang lansia, yakni Kartini, 66 tahun, yang menderita kelumpuhan, sekaligus pemilik rumah asal muasal api, tewas dalam peristiwa kebakaran ini. Di mana kami tinggal? Bantulah kami, itulah harapan kami, minta bantu. Akibat kebakaran ini, 10 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dengan kerugian mencapai 600 juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Halo Galuh, gimana hari ini? Hari ini bahagia. Kenapa bahagia? Ya, kita memasuki akhir pekan pertama di penghujung tahun 2020. Iya, meskipun ya harus ini ya, happy-nya dijaga. Maksudnya jangan berpergian ke tempat-tempat yang ini dulu kayaknya ya, karena cuaca sedang tidak baik-baik saja. Banyak buruk ya cuaca gitu ya, buruk. Banyak longsor, kemudian juga banjir di mana-mana gitu ya. Ya, meskipun di luar cuaca sedang tidak baik-baik saja, tapi hati kita harus tetap baik-baik saja ya. Tetap harus dikontrol ya. Tetap harus dikontrol, semangatnya juga dikontrol, dan mungkin ini akan menjadi refleksi buat kita setahun ke belakang udah ngapain aja nih. Betul. Oke, kita akan membahas berbagai macam berita hari ini, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat cuaca buruk. Tapi kita sapa terlebih dahulu, pemirsa, Anda menyaksikan Sido Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam. Dan pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sido Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Tim SAR gabungan menemukan korban terakhir sekeluarga yang tewas tertimbun longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, Pramono Anung Rano Karno unggul di 6 kabupaten kota. Timnas Indonesia merilis daftar 24 pemain yang dibawa ke Piala AFF atau Asian Cup. Pemirsa, 1 orang korban yang tertimbun longsor akibat cuaca ekstrim di Sukabumi, Jawa Barat berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Ya, saat ditemukan posisi korban tertelungkup tertutup kayu dan proses evakuasi memakan waktu 1 jam untuk mengangkat korban dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Korban ditemukan anak-anak. Tinggal 2 korban lagi yang belum ditemukan, ini baru 1 korban.
Siti Hamida, 8 tahun, akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan usai 4 hari tertimbun longsor di Kampung Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi korban tertutup kayu dan tertimbun material longsor. Saat proses evakuasi, petugas sempat terkendala dengan material longsor yang tebal, sehingga petugas harus mengeluarkan lumpur dengan cara penyemprotan air. 1 jam kemudian, jasad korban berhasil diangkat petugas gabungan. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dengan ditemukannya korban kelima ini, tim SAR telah berhasil menemukan seluruh korban tertimbun longsor yang terjadi pada Rabu lalu. Ya, tadi kami tim SAR gabungan, alhamdulillah untuk yang hari ini kita sudah dapat menemukan korban satu korban. Sekitar pukul tadi 10.30 kami temukan terlihat posisi punggungnya posisi tertelungkup. Sebelumnya, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya hilang tertimbun longsor saat hujan deras melanda Sukabumi. 4 korban lainnya telah ditemukan tim SAR gabungan terlebih dahulu dan telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mobil yang sempat terseret banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu ditemukan. Bangkai mobil ditemukan 500 meter tersangkut di tengah sungai. Satu unit mobil minibus yang sempat terbawa derasnya banjir bandang di Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan. Mobil minibus tersebut pertama kali ditemukan terbalik di tengah Sungai Cikaso. Saat proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan akibat arus sungai yang deras. Bangkai mobil tersebut selanjutnya dievakuasi dari tengah sungai dengan menggunakan rantai dan takel agar bisa ditarik ke daratan. Sejam kemudian, mobil tersebut berhasil ditarik ke pinggir sungai dalam kondisi ringsek. Proses evakuasi tadi, posisi mobil tersangkut di batu besar, ada arus yang cukup deras, itu salah satu kesulitan kita. Makanya kita membuat bodi untuk biar tidak terbawa arus. Sementara itu, menurut pemilik mobil saat kejadian, ia bersama keluarganya sedang istirahat sambil menunggu genangan air yang merendam jalan Parungsea surut. Namun bukannya surut, ketinggian air semakin tinggi hingga menyeret mobil miliknya sejauh 500 meter. Arus. Berarti waktu itu kondisi di depan juga udah tergenang ya Bu? Makanya ya, udah saya nggak bisa jalan, ke depan tidak bisa jalan, ke belakang tidak bisa jalan, pasrah aja. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah mobil terbawa arus banjir bandang Rabu lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya, 3 orang tewas akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Ya, sementara itu puluhan kecamatan dan ribuan rumah warga terdampak banjir dan longsor. Beginilah kondisi Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, usai diterjang longsor. Cuaca ekstrem berupa hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Lebak sejak 3 Desember 2024 lalu hingga saat ini telah menyebabkan 3 orang meninggal dunia. 3 korban tewas tersebut adalah Diva Ajahro, 14 tahun tewas tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas. Dimas, 13 tahun tenggelam saat banjir di Kecamatan Banjarsari. Dan Rosi, 64 tahun tewas tertimpa pohon saat hendak pulang dari kebun miliknya di Kecamatan Cibeber. Korban meninggal akibat bencana pada periode ini ada 3 orang. Yang pertama yang tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas, kemudian yang kedua adalah yang hanyut di Kecamatan Banjarsari, yang terakhir yang kita dapat update data adalah yang tertimpa pohon di Kecamatan Cibeber. Jadi totalnya ada 3 orang yang meninggal dunia. BPBD Lebak mencatat ada 22 kecamatan di Kabupaten Lebak yang terdampak banjir dan longsor. Sementara 1.694 rumah tergenang banjir
serta infrastruktur yang terdampak sejumlah 29 titik. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Terjebak banjir seorang ibu hamil viral di media sosial saat diselamatkan petugas gabungan dengan perahu karet. Saat proses melahirkan, ibu hamil ini harus menyusuri sungai selama 2 jam untuk ke puskesmas. Kalian jemput gudang? Ya, gudang di lokasi pasir. Arsiah, seorang ibu hamil di Pandeglang, Banten, menjadi viral di media sosial. Pasalnya, saat terjebak banjir di rumahnya, Arsiah diselamatkan oleh petugas gabungan dan naik perahu karet ke tempat yang lebih aman. Ketika masa persalinan sudah dekat, Arsiah pun tak menyangka harus menempuh 2 jam menyusuri sungai untuk tiba di puskesmas. Alhamdulillah, bersyukur, bahagia. Perasaan ibu seperti apa sih ketika ibu dibawa dievakuasi oleh tim gabungan, Bu? Wah, sangat luar biasa. Pokoknya memang penuh perjuangan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada tim gabungan yang membantu persalinan saya. Pada pukul 18.20 dilakukan operasi sesar pada pukul 21.30. Ada kendala, Bu, selama proses persalinan, Bu? Sejauh ini tidak ada kendala apa-apa, jadi semuanya berjalan lancar. Ini termasuk proses yang cepat, kita sesuai dengan prosedur seksil cesarea yang ada, jadi semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Arsiah melahirkan anak ketiganya berjenis kelamin laki-laki dengan operasi sesar. Ibu berusia 34 tahun ini lega dapat menjalani proses persalinan dengan lancar karena sebelumnya sang anak mengalami sungsang saat di dalam kandungan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim menyebabkan pergerakan tanah di sejumlah titik di wilayah Sagaranten, Kalibunder, tepatnya di Kampung Cisagu, Desa Mekarsari, Kecamatan Sagar, Banten, Sukabumi, Jawa Barat. Jalan penghubung antar kecamatan ini ambles sedalam 4 meter sepanjang 500 meter. Bahkan kondisi jalan juga retak dengan lebar 2 meter. Akibat kejadian itu arus akses jalan menuju Kalibunder, Jampang, Kulon dan sekitarnya tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Meski demikian banyak pengendara yang tetap nekat melintas di jalan ini lantaran jalan tersebut merupakan akses satu-satunya warga untuk beraktivitas. Selain tanah amblas, di jalan ini tertimbun tanah longsor hampir menutupi badan jalan. Usai dilanda banjir dan longsor, puluhan rumah warga di Cianjur, Jawa Barat rusak parah. Akibatnya puluhan kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kondisi sejumlah rumah warga saat ini roboh bahkan nyaris rata dengan tanah. Dari data pihak desa setempat, 74 rumah warga terdampak, 29 rumah diantaranya rusak berat, 25 rumah rusak sedang, dan 20 rumah rusak ringan. Saat ini warga terdampak sudah mengungsi ke rumah sanak saudara dan kerabat. Sementara yang lain mengungsi di salah satu ruko milik SPBU setempat. Diketahui sebelumnya sebanyak 18 kepala keluarga yang mengungsi berjumlah 22 orang. Di wilayah Kecamatan Tanggung di Kabupaten Cianjur, akses jalan utama ambles 20 meter sejak hari Rabu lalu. Hingga kini petugas bersama warga masih membersihkan material longsor dengan menggunakan alat berat. Warga bergotong royong menjaga lokasi yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Warga berharap agar pemerintah bisa cepat melakukan penanganan terkait longsor dan bisa kembali melakukan aktivitas. Pemirsa, 2 warga korban longsor di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Jasad korban ditemukan sekitar 3 km dari lokasi pencarian utama. Tim SAR gabungan menemukan 2 korban banjir di Dusun 2, Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua korban ditemukan meninggal dunia. Petugas melibatkan anjing K9 untuk membantu proses pencarian korban di lokasi longsor yang curam dengan kemiringan 70 derajat.
Korban bernama Budi Utama Simanjuntak, warga Kecamatan Sibolangit, ditemukan 3 km dari lokasi pencarian utama. Sementara korban lain bernama Gerge Bagus belum dapat dievakuasi karena tertimpa batu besar. Evakuasi korban masih menunggu alat berat. Hingga kini total 6 korban banjir bandang dan longsor di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang sudah ditemukan. Sementara 9 korban luka-luka telah mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah masih terendam banjir akibat luapan Sungai Ciberem. Banjir yang terjadi sejak Kamis lalu di 3 desa Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap merendam 700 rumah warga. Banjir akibat Sungai Ciberem meluap setelah diguyur hujan deras selama beberapa jam. Sebagian warga mengungsi di markas Koramil Sidarja, sedangkan warga lainnya bertahan di dalam rumah. Masih tingginya curah hujan membuat warga khawatir banjir semakin bertambah tinggi. Ya, kalau hujan dari sana ya pasti ada susulan. Berarti ada khawatir juga ya? Iya, masih khawatir. Khawatirnya apa, Pak? Khawatirnya kalau ada hujan di sana, sudah otomatis turun air sih dari gunung. Meluap lagi? Meluap lagi. Kalau hujan berarti was-was juga? Tambah, iya. Kalau hujan tambah. Mak, kalau hujan mulai turun itu pikirannya gimana, Pak? Ya, pikir-pikir lah. Kalau sungai Perumpung itu, kalau meluap di Jalan Raja, pasti sini banjir. Cuaca ekstrim mengakibatkan pohon ukuran besar tumbang dan menutup akses jalan nasional di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Pangandaran menuju Banjar maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Diinformasikan jalur plak macet total. Sebuah pohon besar tumbang menutup akses jalan nasional Banjar Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tumbangnya pohon menyebabkan tiang listrik roboh dan menimpa sebuah minibus. Pohon juga nyaris menghancurkan rumah warga. Tepat di Dusun Emplak, Blok Saung Bulet, Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, hujan dan angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar tumbang menutup badan jalan dan nyaris menimpa rumah warga. Tiang listrik pun ikut roboh dan menimpa sebuah minibus. Petugas dan warga langsung berupaya mengevakuasi batang pohon. Sementara pengguna jalan terjebak kemacetan berjam-jam karena proses evakuasi. Ini berarti tadi dari Pangandaran ya? Iya. Berapa lama Kang sampai di sini tadi? Tadi saya mulai antri sekitar hampir setengah jam tadi dari sana sampai sini. Sebelumnya tahu ada apa ini macet? Oh, kurang tahu, nggak tahu ya. Dari mana mau ke mana ini? Mau ke Garut. Lihat situasi kondisi bahwa pohon yang tumbang itu kondisinya masih bagus, kuat sebetulnya, tapi tumbang dari akar yang kemungkinan besar bahwa kondisi tanah kita sudah tidak kuat lagi. 1 jam kemudian, proses evakuasi pohon selesai. Arus lalu lintas pun kembali lancar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pangandaran, iNews. Pemirsa, akibat hujan deras di kota Sidoarjo menyebabkan 5 desa di Kecamatan Tarik Sidoarjo, Jawa Timur terendam banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 5 desa di wilayah Tarik Sidoarjo yang terdampak banjir tersebut adalah Desa Banjarwungu, Gempol Klutuk, Kemuning, Mergosari, dan Desa Kalimati. Sejumlah warga memilih bertahan di rumah meski kondisi sulit, sementara warga lainnya mengungsi ke rumah kerabat. Genangan air juga menutup jalan penghubung antar desa dan sejumlah lahan pertanian warga. Saat ini ada 5 desa yang masih ada genangan. Dan itu pun tidak secara keseluruhan di desa itu. Hanya daerah yang di sekitaran Apur. Karena luapan air yang ada di Apur sehingga sampai pada permukiman warga. Sementara itu, ratusan rumah warga di Desa Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Menurut warga, banjir sudah terjadi sejak hari Jumat kemarin, namun hingga kini masih belum surut. Warga menyayangkan karena sudah 2 hari banjir belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi banjir di wilayah mereka.
Kita ke informasi selanjutnya, sebanyak 884 penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di pos lapangan pengungsian Desa Lewoingu, Kabupaten Flores Timur dipulangkan ke kampung asal. Warga mengaku masih takut untuk pulang, terlebih status Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus awas. ...321 kepala keluarga yang menghuni posko lapangan Lewoingu dipulangkan ke kampung asal seperti Desa Hewa, Pantai Oa, dan Waiula. Sementara pengungsi dari Desa Nobo, Nawokote, dan Boru belum dapat dipulangkan karena wilayah mereka masih termasuk dalam kawasan rawan bencana dengan radius 7 km dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Warga Waiula menyatakan masih takut untuk pulang, namun bila terjadi erupsi kembali, mereka akan mengungsi, terlebih status gunung masih pada level 4 atau awas. Takut juga, tapi nanti dikasih pulang lagi ke sini. Bapak mereka takut ya? Iya. Kalau pulang. Bapak punya rumah bagaimana? Rusak atau gimana? Sampai sekarang kami baru lagi kunjung satu bulan ini. Belum pernah lihat ya? Iya, belum. Tepat pada pukul 12.00 WITA, rombongan diberangkatkan menggunakan 25 kendaraan bus, truk, dan pickup milik TNI, Kejaksaan, dan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Meski sudah 884 jiwa dipulangkan, namun kini masih terdapat ribuan jiwa yang bertahan di tenda pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita simak informasi lainnya, pemirsa. Pendakwa Miftah Maulana mengatakan akan kembali berdakwah usai menyatakan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Ia berjanji akan lebih santun dalam berdakwah. Usai mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah menyatakan akan kembali dalam dunia dakwah. Namun ia berjanji akan lebih santun dalam penyampaian dakwahnya nanti. Karena mungkin saya kurang sadar bahwa saya hari ini lebih banyak dikenal orang. Semua kamera menyorot ke saya. Hingga karakter dakwahnya mungkin tetap sama, tetapi dengan pemilihan diksi dan kalimat yang lebih santun. Sementara itu Gus Miftah mengatakan dirinya berencana akan menemui Presiden Prabowo Subianto pekan depan. Sebelumnya Gus Miftah mundur dari utusan khusus Presiden usai ucapannya yang terlihat menghina penjual es teh ramai diperbincangkan publik. Dari Sleman, Yogyakarta, Galil Wisma, iNews melaporkan. Hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, Pramono Anung Ranokano unggul di 6 kabupaten kota. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Pemirsa, sebuah angkot hilang kendali dan menabrak pengendara serta mesin pengisian BBM di SPBU Jalan Joglo Raya Kembangan, Jakarta. Kecelakaan terjadi diduga lantaran pengemudi tidak mahir mengendarai mobil. Sebuah angkot hilang kendali dan menabrak pengendara serta mesin pengisian BBM di SPBU Jalan Joglo Raya Kembangan, Jakarta pada Sabtu dini hari. Kejadian ini bermula saat angkot hendak mengisi BBM di jalur 3. Untuk mempersingkat antrian, operator SPBU yang sudah kenal dengan sopir mengambil alih kemudi angkot untuk memindahkan ke jalur 4. Diduga kurang mahir mengemudi, operator itu salah menginjak pedal hingga menabrak sepeda motor dan 2 orang lainnya. Tidak hanya itu, sebuah mesin pengisian BBM pun roboh akibat diterjang angkot. Ya sekiranya kurang lebih, kurang dari jam 1 lah. Jam 1 malam ya? Pada saat kejadian itu kondisi pom bensinnya gimana Pak? Sepi atau rame Pak? Ya lagi agak sepi, nggak begitu rame. Memangnya kalau jam 1 kan udah agak sepi Pak. Itu jalan-jalan yang isi lah kalau di 1. Kejadiannya, ya katanya sih operator itu minta majuin mobilnya, mobil angkot itu. Supirnya ya ngasih aja lagi.
Jadi operator SPBU-nya itu bawa mobil, Pak? Iya, dia yang majuin gitu. Meski sempat tertabrak angkot, korban hanya mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke rumah sakit usai kejadian. Sedangkan kendaraan dan mesin pengisian BBM yang rusak akibat tabrakan telah dipindahkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota TNI menampar petugas SPBU Tavanuka di Palu, Sulawesi Tengah. Aksi penamparan tersebut dilakukan karena ia marah setelah ditolak mengisi BBM jenis Pertalite oleh petugas SPBU karena tidak mempunyai barcode. Insiden penamparan ini terjadi di sebuah SPBU di Tavajuka, Palu, Sulawesi Selatan. Berdasarkan rekaman video CCTV milik SPBU, pelaku menampar telinga bagian kanan korban setelah upaya pertamanya gagal karena korban meninggalkannya. Usai menampar korban, pelaku yang bukannya meminta maaf justru pergi meninggalkan lokasi dan menantang korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Korban penamparan petugas SPBU Asriyadi mengatakan sebelum insiden itu, pelaku meminta diisikan BBM jenis Pertalite sebanyak 5 liter untuk kendaraan pribadi. Namun Asriyadi menolak dengan alasan tak boleh lagi mengisi Pertalite tanpa memakai barcode. Sempat berdebat selama beberapa menit sebelum insiden penamparan. Dia mengatakan kenapa harus seketat itu, kenapa tidak ada kebijakan, biar cuma militer. Jadi kembali saya jelaskan bahwa ini aturan sudah diatur dari sistem. Kita tidak bisa mengeluarkan minyak tanpa barcode. Secara sekilas dia melayangkan untuk menampar saya yang pertama kali, cuma saya menghindar. Tiba-tiba tidak lama kemudian dia menampar saya untuk yang kedua kali. Asriyadi sebagai korban tak terima kejadian penganiayaan ini. Ia pun melaporkan ke pihak Denpom setempat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Brigadir Cici Yarangga, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Baik, terima kasih Cikal dan pemirsa menemani akhir pekan Anda. Mari kita melihat bersama bagaimana perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitaran kilometer 13.200 Bekasi Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini, terlihat dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan ini masih melintas dengan kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap pada jalur yang benar demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama saat berlalu lintas. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini terlihat dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati melalui jalan arteri. Hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, terpantau juga adanya aktivitas masyarakat yang saat ini sedang melaksanakan goes atau bersepeda. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati. Utamakan keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga para pengguna jalan lainnya. Dan untuk terlihat dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama juga terlihat dari arah Juanda Atas yang akan menuju ke arah Juanda Bawah. Tetap kami himbau bagi para pengendara untuk mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Taman Wisata Matahari, Jawa Barat. Untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Belum terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun tetap kami menghimbau bagi para pengendara yang nantinya akan menghabiskan waktu pekan Anda bersama keluarga di sekitaran kawasan ini untuk tetap mengikuti kebijakan dan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Dan juga bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat banyaknya aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan Taman Matahari. Dan terakhir kita akan beralih ke sekitaran kawasan Teuku
Teuku Umar, Bali. Dan untuk kendaraan-kendaraan pada pagi hari ini dari arah Kuta yang akan menuju ke arah Denpasar terpantau hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat juga kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Dan untuk arah sebaliknya juga hingga saat ini kendaraan masih menempuh kecepatan di kisaran 45 km per jam. Dan perlu kami ingatkan bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, dikarenakan kawasan ini merupakan persimpangan, untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia, telah terjadi sebanyak 204 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 237 luka ringan. Dari 204 kasus laka lantas tersebut, 86% terjadi di jalan non-tol. Faktor penyebab laka dikarenakan gagalnya menjaga jarak dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Dan sekitar 23% korbannya adalah pelajar ataupun mahasiswa. Untuk itu dihimbau bagi para pelajar ataupun para mahasiswa, khususnya bagi para pengendara sepeda motor, untuk selalu menggunakan helm berstandar nasional Indonesia dan tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Cikal yang dapat saya bagikan langsung bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Tiarangga atas laporannya dari pantauan CCTV Studio TMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, 8 kereta api tambahan akan dioperasikan selama libur Natal dan Tahun Baru Nataru. 8 kereta api tambahan ini diantaranya 6 kereta api jarak jauh dan 2 kereta api lokal komersil. 8 kereta api tambahan ini akan dioperasikan PT KAI Daop 8 Surabaya mulai dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Selama masa angkutan libur Nataru ini, PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 52 kereta api jarak jauh. Banyak 8 KA tambahan, terdiri dari 6 kereta api tambahan jarak jauh dan juga kereta api lokal komersial tambahan. Kereta api tambahan tersebut akan beroperasi mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi. Hasilnya pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul di 6 kabupaten kota. Sebelumnya diketahui KPU Jakarta telah merampungkan hasil rekapitulasi suara di tingkat kota. Hasilnya suara pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano berada di urutan pertama dengan meraih total 2.183.239 suara atau setara dengan 50,07%. Sementara di posisi kedua ada pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan 39,4% dan di posisi ketiga pasangan Dharma Kun dengan 10,53%. Rapat pleno ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 9 Desember mendatang. Nanti coba setting mic-nya ya. Coba pada nih, kita tes dulu. Saya ngomong ini KPU DKI Jakarta mengadakan rekapitulasi dan penetapan ya hasil pemilihan yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kami prinsipnya mengikuti alur forum, yang pasti kami punya kewajiban untuk menyelesaikan ini sebelum paling lambat tanggal 9. Mudah-mudahan forum bisa berjalan dengan lancar. Kalau bisa berjalan dengan lancar, semua kabupaten kota bisa kita selesaikan malam ini. Selanjutnya besok pagi baru kita lanjutkan dengan penetapan hasil pemilunya. Tim sukses dan advokasi Ridwan Kamil Suswono akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Bukti-bukti terkait kecurangan sudah disiapkan oleh tim advokasi pemenangan tim SES 01 yang diduga dilakukan secara terstruktur dan masif. Salah satunya yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tindakan ini dilakukan tim advokasi Ridwan Kamil Suswono berdasarkan hasil penelitian dan pengecekan tim di lapangan.
Tim menemukan bahwa KPU dalam melaksanakan proses pilkada penuh kecurangan dan kecurangan yang dilakukan dengan orang yang tidak terkait dengan KPU dan petugas KPPS di lapangan. Aduan masyarakat ke Bawaslu bahwa mereka tidak mendapatkan surat undangan C6. Ini masif terjadi di semua TPS dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin, yang menjadikan pilkada kemarin adalah pilkada terendah partisipasi masyarakat sepanjang sejarah pilkada di DKI Jakarta, yang ujungnya membuat pilkada tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat, sehingga ini adalah kesalahan atau tanggung jawab dari KPU DKI Jakarta yang kemarin sudah kita laporkan kepada DKPP. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tetap yakin Pilkada Jakarta 1 putaran. Meski demikian, ia masih menunggu hasil resmi KPU Jakarta dan berharap pengumumannya lebih cepat dari jadwal. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menanggapi pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi Jakarta yang mulai digelar pada kemarin hingga tanggal 9 Desember. Rano berharap hasilnya bisa diketahui lebih cepat dari jadwal. Rano juga meyakini Pilgub Jakarta berlangsung dalam 1 putaran. Ya, tentu berdasarkan data yang kita punya dan juga kita ambil dari Sirekapnya KPUD, kita merasa cukup 1 putaran. Tapi tentu kita tunggu aja. Hari ini kan pleno. Mudah-mudahan ya kalau dijadwalkan sampai tanggal 9. Tapi saya dengar semua dari kecamatan semua sudah selesai. Kalau memang lebih cepat jauh lebih baik. Tapi artinya kita tunggu hasil resmi dari KPU. Terus ini kemarin dari tim sebelah dari 01 melapor ke DKPP terkait katanya KPU di Jakarta nggak profesional dalam menangani. Ya itu terserah lah. Artinya yang dia ributkan C6. Apa dia yakin kalau C6-nya semua tuh pemilihannya lebih dari gede. Nggak perlu kita cari ini. Realita memang nasional. Sementara itu, KPU Provinsi Jawa Tengah telah selesai melaksanakan rekapitulasi suara. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Tasyasin unggul. Rapat dihadiri oleh KPU tingkat kabupaten kota, Bawaslu, dan pejabat Forkompimda Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota yang telah dilaksanakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi Tasyasin unggul di Jawa Tengah dengan memperoleh 59,13%. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Priyadi memperoleh 40,85% suara. Kemenangan Ahmad Lutfi dan Tasyasin dalam Pilgub Jawa Tengah ini menyematahkan dominasi PDI Perjuangan dalam 3 pemilihan gubernur sebelumnya selalu unggul. Dan hari ini misalnya kami telah menetapkan hasil rekapitulasi dan perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024 seperti yang kita ikuti tadi, bahwa kemudian suara terbanyak diperoleh oleh pasangan calon nomor 2, sehingga ini menjadi bagian yang kemudian kami tuangkan di dalam keputusan, dan selanjutnya kita akan tetap mengikuti proses selanjutnya dalam hal memang keputusan ini apakah kemudian menjadi objek yang nanti diajukan ke perselisihan selanjutnya di Mahkamah Konstitusi. Pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma mendapatkan suara terbanyak di pemilihan Gubernur Banten 2024. Dari hasil rekapitulasi KPU Provinsi Banten, Andra Dimyati unggul atas pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi. Di hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Banten, pasangan nomor urut 1, Airin Ade mendapatkan jumlah total suara 2.449.183 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Andra Dimyati mendapatkan 3.102.501 suara. Hasil rekapitulasi ini ditandatangani semua anggota KPU Provinsi Banten, termasuk ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 2.
Alhamdulillah, selanjutnya angka partisipasi kita dibandingkan dengan pilkada di tahun 2017 ini berhasil meningkat di angka 66,05%. Karena di pilkada di tahun 2017 itu partisipasi kita di angka 62%. KPU Kota Bandung telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Gubernur dan Wali Kota Bandung 2024. Hasilnya pasangan calon Wali Kota Bandung nomor urut 3 Muhammad Farhan Erwin unggul dengan perolehan 523.000 suara. Penyelenggaraan rapat pleno terbuka untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada Jumat petang. Hasilnya, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung nomor urut 3, Muhammad Farhan Erwin, unggul dengan perolehan 523.000 suara. Sementara pasangan calon Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, menang dengan perolehan 698.334 suara. Ketua KPU Kota Bandung Hoirul Anam Gumilar memaparkan untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, paslon nomor urut 1 meraih 83.498 suara, nomor urut 2 427.448 suara, nomor urut 3 523.000 suara, sedangkan nomor urut 4 sebanyak 137.672 suara. KPU memberikan uang selama 3 hari waktu kerja setelah ditetapkan bagi pasangan calon siapapun yang ingin nanti ada keberatan ataupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan Muhammad Farhan Erwin mengucapkan syukur mereka juga akan melakukan konsolidasi internal termasuk mengawal hasil rekapitulasi suara sampai pelantikan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kami mohon izin untuk mengucapkan terima kasih kepada koalisi Partai Bandung Utama sebagai koalisi pendukung. Terima kasih juga kepada KPU Bawaslu sebagai penyelenggara. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk menjaga kelancaran dari Pilwalkot 2024 ini. Tak hanya itu, pasangan ini juga bersiap menyusun tim transisi untuk mewujudkan janji-janji politik sesuai tagline pada setiap program dari visi unggul, terbuka, amanah, maju, agamis. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, Presiden RI ke-7 Joko Widodo bertemu dengan calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dalam sebuah resepsi pernikahan di Jakarta. Namun tak ada pembahasan soal politik baik antara keduanya maupun pasca Jokowi tidak diakui lagi oleh PDI Perjuangan. Pertemuan Jokowi dengan Ridwan Kamil terjadi dalam sebuah acara pernikahan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta pada Sabtu sore. Dalam sebuah video singkat, Ridwan Kamil terlihat mendampingi Jokowi saat hendak meninggalkan lokasi acara. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi yang turut hadir menyangkal adanya obrolan politik dalam pertemuan singkat Jokowi dan Ridwan Kamil. Namun pasca tidak diakuinya Jokowi oleh PDI Perjuangan, banyak partai yang siap untuk menampung Jokowi. Nggak ada politik soal silaturahmi. Pak Jokowi yang dilepas sama PDIP itu gimana? Kalau kan banyak yang nampung. Itu Pak. Kemana? Kemana Mas Muni? Apa? Kemana salah satunya? Kemana aja ya Mas? Kemarin kan Golkar udah bilang siap menampung Pak Jokowi, semua partai. Projo terutama Projo harus jadi partai. Ya. Pemirsa, sejumlah barang rampasan negara dari berbagai kasus korupsi dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satunya mobil mewah dalam perkara kasus mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif. Dan berikut pemirsa laporan rekan Dilami Aulia dari gedung KPK Jakarta.
Pemirsa, di depan gedung KPK Republik Indonesia sudah terparkir mobil mewah Toyota Lexus, yakni mobil hasil sitaan dari perkara kasus korupsi dan juga suap mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif, di mana pihak dari KPK Republik Indonesia melakukan pelelangan dengan harga 1 miliar rupiah. Kalau kita melihat untuk harga di pasaran, mobil Toyota Lexus ini di angka 2 miliar. Sementara itu, tidak hanya mobil Toyota Lexus saja yang dilelang, ini juga ada mobil Mercedes-Benz, kemudian ada motor Harley Davidson dari sejumlah perkara kasus korupsi di KPK Republik Indonesia. Pelelangan ini memang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nantinya lelang ini akan diberlangsungkan pada 10 Desember 2024. Tidak hanya mobil mewah dan juga motor, KPK juga nantinya akan melelang tas, kemudian juga perhiasan dan barang yang tidak bergerak seperti tanah dan juga bangunan. Kalau Anda pemirsa tertarik untuk mengikuti lelang, Anda bisa datang mengunjungi situs lelang.go.id. Nantinya lelang akan dibuka pada 10 Desember 2024. Dari Jakarta, Dilabi Aulia Dederu di iNews melaporkan. Pemirsa, dokter kecantikan palsu Ria Agustina ditangkap polisi karena melakukan praktik ilegal yang membahayakan kesehatan pasien. Tersangka yang merupakan sarjana perikanan dikenal kerap melakukan perawatan ekstrim terhadap pasiennya. Pemilik klinik kecantikan Ria Beauty Care, Ria Agustina, ditangkap polisi karena diduga melakukan praktik kecantikan ilegal yang membahayakan kesehatan pasien. Selama ini, Ria yang juga influencer dikenal kerap melakukan perawatan ekstrim terhadap pasiennya. Ternyata, Ria bukan seorang dokter spesialis kulit, melainkan sarjana perikanan. Ria ditangkap bersama seorang asistennya DN. Keduanya dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan terancam hukuman 12 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap RA, di mana pada saat melaksanakan aktivitas pengobatan ataupun aktivitas kesehatan, tersangka dibantu oleh tersangka DN yang sedang melakukan treatment derma roller terhadap 6 orang perempuan dan seorang laki-laki. Jadi pada saat dilakukan penangkapan itu terdapat 7 orang pasien. Meski memiliki klinik di Malang, Jawa Timur, Ria juga membuka praktik di Jakarta dengan menyewa kamar hotel dan apartemen. Sejumlah pasiennya mengaku mengalami efek samping buruk, di antaranya pendarahan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Korban pelecehan seksual Agus penyandang disabilitas di Mataram bertambah menjadi 15 orang. Polisi segera melimpahkan kasus pelecehan ini ke kejaksaan. Polda Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Disabilitas Daerah kembali menggelar konferensi pers terkait dengan perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka disabilitas berinisial IWAS alias Agus Buntung. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat mengungkap jumlah korban pelecehan seksual Agus bertambah menjadi 15 orang, di mana 2 korban dinyatakan masih di bawah umur. Dari keseluruhan jumlah korban tersebut, 4 diantaranya sudah diambil keterangan oleh polisi. Dalam waktu dekat, polisi akan melimpahkan kasus Agus ke kejaksaan. Proses penyidikan ini didasari oleh satu laporan polisi, yaitu laporan terhadap korban yang pertama. Korban-korban yang lain itu menjadi saksi pendukung sebagai saksi korban yang memang menyatakan atau mendukung bahwa memang pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap mereka. Itu dijadikan saksi menguatkan. 13 itu adalah yang lapor ke KDD, itu totalnya tambah 2 jadi 15. Nah dari 15 itu 7 sudah dilakukan pemeriksaan di kepolisian. Dalam setiap laporan itu motifnya sama. Apa itu, Pak?
Ya seperti yang itu ada proses grooming, kemudian manipulatif, kemudian kalau nggak bisa manipulatif melakukan pengancaman, begitu. Kalau guna-guna dan mandi suci itu ada seperti itu hampir sama atau gimana? Ya ada yang menyampaikan bahwa saya punya mantra-mantra untuk bisa membantu penyembuhan, gitu. Ada juga. Dalam kasus yang viral ini, polisi juga membuka pengaduan masyarakat karena diduga kemungkinan masih ada korban-korban lain. Pemirsa, Polda NTB membuka posko pengaduan korban pelecehan seksual yang dilakukan IWAS atau Agus. Ya, pembukaan posko dilakukan menyusul banyaknya wanita yang menjadi korban pelecehan Agus. Korban pelecehan seksual IWS atau Agus yang sebelumnya berjumlah 15 orang diperkirakan terus bertambah. Merespon banyaknya korban, Polda NTB membuka posko pengaduan pelecehan Agus. Saat ini Polda NTB telah memeriksa 8 orang saksi dan 3 korban. Dari ke-15 korban yang melapor, 2 diantaranya masih berstatus anak-anak. Dalam waktu dekat, penyidik Polda NTB akan melimpahkan kasus Agus ke Kejaksaan untuk segera disidangkan. Atas kasus ini, Agus diancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi merilis wajah pelaku penembakan bos perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat, Brian Thompson. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, PT MNC Asset Management terus mengambil peran dalam pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui seminar pentingnya mengelola keuangan dalam rumah tangga, para ibu diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang minim risiko, yaitu reksadana. PT MNC Asset Management bekerjasama dengan OKOC dan Finansia menggelar seminar literasi keuangan yang membahas pentingnya inklusi keuangan dalam iklim investasi di Indonesia. Dalam kegiatan ini, para peserta diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang berisiko rendah, yakni reksadana. Sebagai pengelola keuangan dalam rumah tangga, kaum wanita khususnya ibu rumah tangga harus cerdas dalam mengatur keuangan, salah satunya dengan berinvestasi di reksadana sesuai dengan prinsip syariah. Artinya pengeluaran dia itu masuknya ke kategori apa sih gitu kan, sehingga nanti ketika beliau mau berinvestasi gitu ya, gak hanya sekedar ikut-ikutan tapi mereka paham gitu ya investasi nanti yang mereka membutuhkan seperti apa dan uangnya tahu mereka porsinya dari pengeluaran yang mana. Reksadana itu sebenarnya produk alternatif investasi yang tidak ribet gitu karena sudah ada tim yang mengelola dan untuk tingkat resiko kita sudah terukur. Jadi ibu rumah tangga hanya tinggal pelajari, memang yang penting adalah pelajari produknya, sesuaikan dengan karakter dan kebutuhan investasi. MNC Asset Management memiliki produk reksadana pendapatan tetap, yakni MNC Dana Syariah yang berhasil meraih penghargaan B Syariah Mutual Fund 2024. Hal ini juga menjadi bukti komitmen MNC Asset Management sebagai perusahaan manajer investasi terpercaya, khususnya di industri reksadana sejak 2006 silam, dan terus tumbuh sejalan dengan terbukanya investor syariah. Dari Jakarta, Ismalia, M. Fakih Satrio, iNews melaporkan. Timnas Indonesia merilis daftar 24 pemain yang dibawa ke Piala AFF atau Asian Cup. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Kembali ke tanah air, pemirsa, di Kebumen, Jawa Tengah terdapat Pantai Menganti yang menawarkan pemandangan alam yang benar-benar memanjakan mata. Ya, lokasi pantai menjadi bagian dari Geopark ini masih tersembunyi, membuat Pantai Menganti terasa sangat asri. Ini dia Pantai Menganti yang terletak di Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Lokasi pantai yang tersembunyi ini kini semakin ramai oleh wisatawan yang penasaran dengan keindahan alamnya. Pantai Menganti bahkan mendapat julukan sebagai New Zealand-nya Indonesia berkat kondisi alam perbukitan yang masih hijau dan asri.
Daerah perbukitan yang di bawahnya terdapat pantai Menganti ini merupakan salah satu bagian dari Geopark Kebumen yang baru saja diakui secara internasional. Menjadi bagian dari Geopark, Pantai Menganti selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kesan pertama ke sini juga, wah pantainya bagus di dekat tebing kan. Jadi destinasinya salah satu yang unik ya. Semoga juga banyak wisatawan yang bisa datang ke sini bisa lihat keindahan pantainya juga. Di pantai ini, pihak pengelola juga menyediakan berbagai fasilitas spot foto, rumah penginapan, hingga tenda camping bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi bermalam di bukit pemandangan hamparan pantai dan laut selatan dengan harga yang cukup murah, yakni Rp125.000. Pantai Menganti itu ada dua destinasi. Yang pertama adalah hamparan pantai dan pasir putih, dan ditawarkan juga ada perbukitan yang ada di sekitar ini dengan tujuan pengunjung bisa menikmati bukan hanya di hamparan pantai tapi bisa melihat pantai dari ketinggian. Bagaimana, Anda tertarik? Dari Kebumen, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sini Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jika Multazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.